Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita hari Jumat, tanggal 6 Juni, diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 2 dan ayat 8. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam Bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kalau kita melihat ayat ini secara lengkap, kita tahu bahwa ada anak seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, dan ketika bertemu dengan Tuhan, maka Tuhan menyembuhkan. Dan pada ayat 8-nya adalah respon dia ketika dia mengalami kesembuhan. Memang betul kita harus lihat perikop ini bahwa Allah itu adalah sumber mukjizat. Tetapi kita harus paham bahwa Tuhan itu bukan alat untuk mukjizat. Artinya kita melihat ketika Yesus memberikan kesembuhan kepada anak yang lumpuh ini, ada yang ingin dikatakan di sini. Yang pertama adalah bagaimana ternyata Yesus paling tidak suka bagi orang yang hanya meratapi nasibnya. Yesus paling tidak suka bagaimana orang hanya berdiam diri pasrah terhadap sakitnya. Tetapi kita melihat bahwa Yesus sangat membenci, bahkan ketika kita melihat dia membenci yang hanya meminta sedekah. Karena itu kita melihat bagaimana tadi di ayat 8 bahwa dia melonjak berdiri. Dia melonjak berdiri, berjalan, mengikuti mereka, dan ini adalah kata kerja. Apa yang mau dikatakan? Ketika mengalami pergumulan, ketika mengalami sakit yang dia alami, Yesus tidak menginginkan untuk berpangku tangan, tetapi Yesus menginginkan agar orang itu beraktivitas, agar orang itu tetap melakukan kerjanya dan orang itu tetap memuji Tuhan di dalam sakitnya. Tetapi kita melihat memang ketika Yesus sudah menyembuhkan, dia tidak melupakan Yesus sebagai orang yang menyembuhkan. Sering sekali banyak orang ketika dia meminta kepada Tuhan, dia begitu kusuk untuk berdoa. Tetapi ketika Tuhan memenuhi keinginannya, dia lupa kepada Tuhan. Itu mengapa banyak orang yang berdoa ketika dia sedang membutuhkan. Tetapi ketika dia sudah mendapatkan apa yang diinginkan, maka dia lupa kepada Tuhan dan jarang juga dia berdoa memuji, memuliakan namanya. Karena itu kita melihat bagaimana orang lumpuh ini sangat setia, dia tetap memuji walaupun dia sudah menerima kesembuhan. Dia bukan jadi berpangku tangan lagi, tetapi dia tetap masuk dalam Bait Allah, dia tetap bergerak, dia tetap melakukan aktivitas, dan dia memuji Tuhan di dalam aktivitasnya. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mukjizat itu tidak serta-merta ketika orang lumpuh dapat berjalan, tetapi ketika orang lumpuh, dia tetap dalam kelumpuhannya, tetapi dia tetap memuji Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ajar kami agar kami tetap setia terhadap Engkau, agar kami tetap memuliakan Engkau, agar kami tetap memuji Engkau apapun yang kami alami, baik sukacita maupun di dalam pergumulan. Ajar kami agar kami tidak lupa akan berkat yang telah Engkau berikan di dalam hidup kami, agar kami tetap terus untuk berdoa, tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.